Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Jakpir Pemilih. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Jakpir Pemilih hari ini bertemu lagi bersama saya Sekar di podcast KPU Kabupaten Tegal episode keempat. Hari ini kita akan mengangkat tema terkait khususnya partisipasi masyarakat di Kabupaten Tegal. Nah, pada hari ini saya sudah menghadirkan seorang narasumber. Beliau adalah anggota KPU Kabupaten Tegal, menjabat sebagai Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat. Beliau adalah Ibu Dian Anikasari. Nah, kita langsung berbincang-bincang yuk bersama beliau. Selamat siang Bu Dian. Selamat siang Mbak Sekar, selamat siang Jakpir Pemilih. Gimana kabarnya, sehat hari ini Bu? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Tetap semangat ya Bu ya. Betul. Bu Dian, ini berarti pertama kali ya Bu ya untuk memegang divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat saat terpilih menjadi anggota KPU Kabupaten Tegal. Betul sekali Mbak Sekar, tapi sebelum di KPU, ketika menjabat di PPK, sama juga di Divisi Sosdiklih dan Parmas. Oh begitu Ibu, jadi tinggal melanjutkan ya Bu ya ke depannya. Betul. Iya. Bu, hari ini kan kita membahas terkait partisipasi masyarakat nih Bu, khususnya di Kabupaten Tegal. Itu kan banyak sekali, apa aja sih yang termasuk itu, kan pasti masyarakat ingin tahu tuh partisipasi masyarakat di Kabupaten Tegal itu bagaimana. Nah, ini kan partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas voter turn out atau pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada saat hari H atau pemungutan suara tuh Bu. Nah, yang dimaksud partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan itu seperti apa Bu? Bisa dijelaskan? Ya, jadi selama ini kan masyarakat memang lebih mengenal ya, mengenal atau lebih tahu kalau terkait dengan partisipasi masyarakat itu berapa sih jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang hadir di TPS atau pada saat pemungutan suara. Jadi setiap pemilu ataupun pemilihan atau pilkada selesai pasti bertanya-tanya, ini berapa tingkat partisipasinya, berapa nih jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Tetapi sebetulnya partisipasi masyarakat dalam konteks atau arti yang cakupan yang lebih luas itu tidak hanya sekedar VTO-nya saja, tidak sekedar pemilih yang menggunakan hak pilihnya, tetapi juga seberapa jauh keterlibatan masyarakat atau keikutsertaan masyarakat dalam proses setiap tahapan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. Jadi kita di pemilu atau pemilihan kan ada berbagai tahapan ya. Misalkan keterlibatan masyarakat di tahapan registrasi pemilih atau pemutakhiran data pemilih. Mungkin pada saat tahapan masukan dari masyarakat ya, ketika KPU menetapkan DPS-nya nih, ada nggak nih berapa nih masyarakat yang lapor ke KPU terkait dengan DPS. Nah itu juga bisa dilihat. Kemudian juga mungkin pada proses tahapan pencalonan. Nah, misalkan berapa nih jumlah yang daftar, ya? Mungkin ada perempuannya atau tidak, seperti itu. Atau mungkin pada saat mendaftar, masyarakat yang mendampingi ada berapa, itu juga bisa dinilai seperti itu. Kemudian juga pada tahapan kampanye. Misal kalau tahapan kampanye keterlibatan masyarakatnya adalah dari peserta pemilu ya atau pemilihan, mungkin berapa kali sih mengadakan kampanye, kan bisa dilihat dari surat izin mereka ya. Kemudian berapa peserta atau masyarakat yang hadir pada saat kampanye. Kemudian juga mungkin dari kampanye yang difasilitasi oleh KPU, misalnya berapa jumlah iklan yang difasilitasi oleh KPU, kemudian kemarin pilkada ya kita melaksanakan debat ya, mungkin berapa kali jumlah debat yang dilaksanakan KPU. Kemudian juga selain
tingkat partisipasi masyarakat dilihat dari VTO-nya tadi, tahapan-tahapan tadi juga mungkin bisa juga dilihat juga yang pasti dari tahapan sosdiklihnya, sosdiklih parmasnya. Berapa kali jumlah KPU mengadakan sosialisasi atau pendidikan pemilih ke masyarakat. Nah, itu dalam artian cakupan yang lebih luas. Dan saat ini KPU Kabupaten Tegal kita sedang menyiapkan data-data untuk menyusun IPP, Indeks Partisipasi Pilkada. Jadi KPU RI sedang mempersiapkan untuk menyusun IPP ya, Indeks Partisipasi Pilkada, dan KPU Kabupaten Kota juga provinsi untuk menyiapkan data-datanya. Nah, Indeks Partisipasi Pilkada ini nanti dilihat dari tadi, selain VTO-nya juga berapa pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada saat pemilihan atau pemungutan suara ya, juga dari keterlibatan masyarakat di tahapan-tahapan proses penyelenggaraan. Nah, pada waktu pemilu kemarin secara nasional ya, tingkat partisipasinya itu cukup tinggi, di atas 81%. Tetapi indeks partisipasi pemilunya masih rendah. Oh, gitu ya, Bu, ya. Jadi hanya ada beberapa KPU kabupaten kota yang memang termasuk kategori partisipatori atau yang memang masyarakatnya punya komitmen dan juga keterlibatan aktif. Ya, dan harapannya di pilkada ini nanti bisa lebih baik, lebih meningkat dari pemilu. Oke, gitu. Terus bagaimana tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Tegal, Bu, untuk saat ini? Ya, untuk pilkada tingkat partisipasi masyarakat atau VTO-nya ya, kita ada di angka 66,38%. Ya, ini memang meningkat. Oh, sudah meningkat sudah ya, meningkat ya, sudah meningkat dari pilkada 2018, walaupun hanya 1%. Ya, tapi masih cukup rendah ya. Dibandingkan dengan rata-rata tingkat partisipasi dari Provinsi Jawa Tengah ya di 73%, kita di 66,38%. Nah, kemudian yang tertinggi kita kan ada 18 kecamatan ya, ada 18 kecamatan. Yang tertinggi itu kita di Kecamatan Selawi. Kecamatan Selawi itu 73%. Lumayan ya, Bu ya. Lumayan ya. Jadi sama ya dengan rata-rata provinsi ya. Iya, betul. Kemudian yang paling rendah adalah Jatinegara. Jatinegara di 60%. Jatinegara ini memang langganan. Dari pemilu sebelum-sebelumnya, pilkada sebelum-sebelumnya juga memang selalu menempati peringkat 1 dari bawah. Ya, jadi kalau kita melihat hasil VTO-nya ya, tingkat partisipasi pemilih kemarin pada pilkada, untuk kecamatan-kecamatan yang memang berada di wilayah tengah atau mendekati pusat kota ya, seperti Selawi, kemudian juga Adiwerna, Talang, kemudian Pangkah, Tarup, Kramat, itu di atas. Jadi tingkat partisipasinya lumayan tinggi. Waktu pemilu itu di atas 80% atau mendekati 80%. Dan di pilkada ini ya sekitar 70%-an lah, atau mendekati 70%. Kemudian yang bawah itu ada Jatinegara, kemudian ada Balapulang, kemudian juga ada Bojong, Bumi Jawa, kemudian juga daerah-daerah perbatasan. Ya, seperti Pagerbarang, Suradadi, Warureja, Dukuturi itu juga cukup rendah. Jadi memang untuk tingkat partisipasi yang sudah lumayan ya, sudah lumayan kehadiran yang menggunakan hak pilihnya, masyarakat yang menggunakan hak pilihnya itu memang ada di wilayah tengah atau perkotaan. Seperti itu, Mbak. Berarti kita harus lebih giat meningkatkan sosialisasi kembali ya, Bu, untuk pemilu yang akan datang, supaya pemilih itu mau dan senang dia menggunakan hak suaranya, karena hak suara itu sangat penting untuk 5 tahun ke depan nantinya. Kesadarannya ya. Iya, betul. Baik, Ibu. Terus lagi, Bu, faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi di Kabupaten Tegal, Bu? Ya, jadi pemilih itu kan ada beberapa tipe ya, Mbak Sekar. Tipe pertama mungkin pemilih yang memang dia sudah menentukan figurnya. Jadi, oh ya, ini karena saya melihat figur ini, saya sudah pasti nih akan memilih si A atau
saya cocok dengan figur si B, saya akan memilih si B. Nah, jadi yang sudah mempunyai pilihan. Yang kedua adalah pemilih yang memang tidak punya pilihan. Nanti saya lihat dulu nih, kata mungkin siapa yang ngasih transport lebih besar, atau mungkin ada faktor lain. Mungkin ada pemilih yang berpikiran seperti itu kan. Betul. Ya. Kemudian juga itu salah satunya kan. Nah, kemudian yang kedua adalah bahwa kalau kita melihat dari hasil tingkat partisipasi dari pemilu ke pemilu, pilkada dan pilkada yang sebelumnya dan sekarang juga, kan masih sama ya. Maksudnya ya permasalahannya juga masih sama, bahwa secara demografi atau kependudukan ya, masyarakat Kabupaten Tegal yang bekerja atau merantau di luar daerah itu memang cukup tinggi. Oh, lebih tinggi ya Bu ya? Iya, lebih tinggi mungkin dibandingkan dengan kabupaten lain. Tetapi kalau mungkin dengan kabupaten tetangga mungkin masih satu setipe ya. Kayak mungkin Kota Tegal, Kabupaten Brebes, Pemalang ya. Kita memang yang merantau itu memang lebih banyak seperti itu. Dan pilkada kemarin kan memang ya kita libur hanya satu hari aja kan. Nah, jadi mungkin dengan berbagai pertimbangan, kalau pemilu kan bisa mungkin lewat ini ya Mbak, kita masih untuk memilih presiden misalkan kan masih di Jakarta pun masih bisa. Tapi kalau kita mau milih bupati kan harus pulang kan, harus pulang ya. Mungkin berbagai pertimbangan itu akhirnya memutuskan tidak pulang. Tidak hanya yang merantau saja, maksudnya bekerja, tetapi juga mungkin yang sekolah, kayak mahasiswa. Karena saya beberapa kali juga bertanya kepada mahasiswa ya, yang memang di luar kota, pulang nggak gitu. Banyak yang ternyata memang tidak pulang, apalagi kalau memang jauh ya. Iya, betul. Misalnya beda, ada di Jakarta, di Bandung, dan lain-lain, atau mungkin bahkan di luar Jawa, kan seperti itu. Banyak yang memutuskan tidak pulang. Ya mungkin ini juga salah satu faktornya ya, salah satu faktornya yang menyebabkan kenapa sih kita tingkat partisipasinya masih rendah seperti itu. Nah, kemudian juga kalau terkait dengan strategi kita dalam sosialisasi atau pendidikan pemilih, kemarin kita di pilkada sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Kita melibatkan stakeholder yang ada, kemudian kita melibatkan badan ad hoc kita kan, dari PPK, dari PPS sampai ke bawah. Kita kegiatan-kegiatan sosialisasi tidak hanya di tingkat kabupaten saja, tapi kita per kecamatan menyasar semua segmen, kemudian juga daerah partisipasinya yang rendah juga, tingkat partisipasi rendah, dengan melibatkan stakeholder, dengan melibatkan juga budaya lokal juga, ya. Tetapi yang memang hasilnya ya ternyata walaupun ada peningkatan, tetapi memang masih di bawah rata-rata tingkat partisipasi dari provinsi ataupun nasional seperti itu. Oh, gitu. Nah, untuk partisipasi masyarakat ini, Bu, sebetulnya itu menjadi tanggung jawab siapa sih, Bu? Ya, jadi partisipasi masyarakat ini kan sebetulnya menjadi tanggung jawab bersama ya. Oh, gitu ya, jadi Bu, bukan hanya tanggung jawab KPU kita sebagai penyelenggara kan, sebagai penyelenggara pemilu ataupun pilkada, tapi tanggung jawab bersama. Tanggung jawab dari pemerintah daerah juga untuk memfasilitasi juga, kemudian tanggung jawab juga dari stakeholder yang ada, kemudian tanggung jawab juga dari peserta pemilu atau peserta pilkada juga. Ya, jadi sekarang yang sudah duduk di DPR, DPRD kan juga punya tanggung jawab untuk memelihara konstituennya kan. Nah, mereka juga harus tetap melakukan sosdiklihnya kan, seperti itu. Jadi ya ini tanggung jawab bersama. Jadi tidak hanya sekedar KPU sebagai penyelenggara, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah, stakeholder, kemudian juga peserta pemilu atau pilkada, kemudian juga semua komponen yang ada di masyarakat ya, seperti organisasi kemasyarakatan yang ada, tokoh masyarakat dan lain-lain. Jadi ya memang harus bersatu padu seperti itu Mbak Sekar. Ini Bu, yang terakhir,
langkah-langkah apa saja yang dilakukan KPU Kabupaten Tegal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Kabupaten Tegal tuh Bu, untuk pemilihan dan pemilu yang akan datang nanti? Ya, yang pertama adalah bahwa tugas KPU itu tantangannya terkait dengan Sosdiklik itu justru ketika pasca ya, ketika pasca pemilu dan pilkada. Jadi Sosdiklik itu pendidikan pemilih itu ataupun pendidikan politik ya dalam arti yang lebih luas itu kan tidak hanya pada saat kita mau pemilu atau pilkada, tapi betul. Setelahnya itu harus tetap berjalan. Kan? Nah, jadi yang pertama adalah kita punya tanggung jawab juga terhadap pemilih pemula. Ya. Iya, betul itu. Adik-adik kita yang sekarang ada di bangku SMP, SMA ya, kan nanti selanjutnya 2029 kan. Iya. Nah, berarti kan yang SMP juga nanti mungkin yang kelas berapa? 9 ya. Ini sudah memilih kan nanti di 2029 kan. Nah, kita juga punya tanggung jawab untuk mengenalkan kan ya demokrasi itu seperti apa, kemudian bahwa kita menggunakan hak pilih kita itu pentingnya seperti apa. Nah, kemudian pendidikan politik dan lain-lain. Nah, yang pertama kita punya kewajiban itu. Jadi kita harapannya nanti bisa bekerja sama juga dengan sekolah-sekolah yang ada, kemudian juga dengan kampus-kampus yang ada untuk melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih atau pendidikan politik atau literasi demokrasi. Nah, kemudian yang kedua juga selain sasarannya ya, selain sasarannya di sekolah-sekolah, kampus dan lain-lain, kita juga di semua segmen-segmen yang ada di masyarakat kan, misalkan kaum perempuan, disabilitas, organisasi kepemudaan atau kemasyarakatan, kemudian masyarakat marginal dan lain-lain. Jadi KPU harus terus continue memberikan pendidikan dan pemilih dan juga politik. Kemudian tadi juga peserta pemilu atau pilkada juga ya. Kita juga harus ada komunikasi juga ya. Betul. Karena mereka juga punya peran yang penting juga untuk pendidikan politik juga kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, bahwa kita juga harus memanfaatkan ruang-ruang yang ada. Misalkan melalui media sosial kita, Mbak Sekar. Ya kan? Kita harus bisa memanfaatkan seperti podcast ini, IG, kemudian TikTok mungkin juga ya, betul. YouTube kita kan. Nah, kita juga harus lebih aktif memanfaatkan media-media yang ada untuk kegiatan Sosdiklik kepada masyarakat ya. Kemudian kita juga harus menjalin kerjasama juga. Kita kan nggak bisa sendirian nih. Iya, betul, Ibu. Melakukan sosialisasi nggak bisa sendirian. Kita harus menggandeng pemerintah daerah, stakeholder terkait, mungkin dengan Kominfo, dengan komunitas radio dan lain-lain. Nah, itu harapannya ke depan kita KPU di non tahapan ini tetap bisa menjalankan kegiatan-kegiatan Sosdikliknya seperti itu. Oh, gitu ya Bu ya. Baik Ibu, berarti nanti kita ke depannya ini setelah pasca pemilu dan pemilihan terus masih mensosialisasikan ya Bu ya. Betul. Untuk partisipasi masyarakatnya agar lebih ditingkatkan kembali. Semoga nanti di pemilu yang akan datang partisipasi masyarakat bisa lebih naik lagi ya Bu dari yang sekarang. Jadi harapannya kita tidak hanya nanti tinggi di tingkat partisipasinya ya, VTO-nya tinggi, tetapi juga indeks partisipasinya juga kita tinggi-tinggi juga, termasuk di dalam kategori partisipatori atau yang memang masyarakatnya adalah punya komitmen dan juga terlibat aktif dalam setiap proses penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya loh Bu. Kita berbincang-bincang hari ini. Sudah bersedia hadir di sini, meluangkan waktu. Iya, semoga Jakpir Pemilih nggak bosen dengan podcast. Iya, baik Ibu, terima kasih sebelumnya Ibu. Baik Jakpir Pemilih, demikianlah episode kita pada hari ini. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.